Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dan kita sampai pada bab yang baru, yaitu tentang riba jual beli. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memberikan sebuah pengantar tentang riba jual beli, yang itu hanya berlaku pada komoditas ribawi. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan menyebutkan beberapa contoh praktek riba jual beli. Bagi Bapak Ibu yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 195. Yang pertama adalah tukar-menukar uang lebaran. Tukar-menukar uang receh yang menjadi tradisi masyarakat kita. Di sana ada kelebihan, terutama ketika lebaran. Ada orang menukarkan 100.000 dengan pecahan 5.000 dengan selisih 10.000, atau ada tambahannya. Dalam transaksinya, uang ditukar dengan uang. Tidak diperkenankan adanya kelebihan. Karena rupiah yang ditukar dengan rupiah tergolong tukar-menukar benda yang sejenis, benda ribawi yang sejenis, sehingga harus memenuhi dua syarat. Pertama, sama nilai. Yang kedua, harus dilakukan secara tunai, dari tangan ke tangan. Dan kalau kita perhatikan di masyarakat, tunainya sudah benar. Syarat tunai sudah benar, namun mereka tidak memenuhi syarat yang satunya, yaitu nominalnya sama. Karena ketika ada tambahan, maka statusnya adalah riba fadl. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzahabu bidz-dzahab, wal fiddatu bil fiddati, wal burru bil burri, wasy-sya'iru bis-sya'ir, wat tamru bit tamri, wal milhu bil milhi, mithlan bi mithlin, yadan bi yadin. Faman zada aw istazada faqad arba. Al-akhidhu wal-mu'ti fihi sawa." Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum ditukar dengan gandum, syair dengan syair, gandum kasar dengan gandum kasar. Ya. Kurma dengan kurma, garam ditukar dengan garam. Takaran atau timbangannya harus sama, dibayar tunai. Siapa yang menambah atau minta tambahan, maka dia melakukan transaksi riba, baik dia yang mengambil maupun yang memberi, dosanya sama. Untuk itu transaksi tukar-menukar uang lebaran statusnya adalah riba, karena di sana ada riba fadl, yaitu kelebihan, meskipun dilakukan secara tunai. Baik. Bagaimana kalau saling ridho? Ini sudah pernah kita sampaikan, riba tetap riba sekalipun saling ridho. Tentang pembahasan saling ridho, kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Bahwa latar belakang atau illah adanya larangan jual beli ada 3. Pertama, karena mengandung unsur zalim. Yang kedua, gharar. Yang ketiga, riba. 3 inilah penyebab utama kenapa transaksi itu dilarang dalam syariat kita. Pertama, karena mengandung unsur zalim, atau karena ada unsur gharar, atau karena di situ ada unsur riba. Baik. Dan dari 3 ini para ulama mengatakan bahwa larangan syariat secara umum ada yang kembali kepada hak Allah,
kembali kepada aturan Allah. Dan ada yang kembali kepada hak makhluk. Artinya, jika itu dilanggar, ada unsur kezaliman kepada makhluk. Yang kembali kepada hak Allah, ini tidak memperhitungkan keridhaan. Sehingga baik mau ridho, saling ridho maupun tidak ridho, tidak diperhitungkan. Yang kembali kepada hak makhluk, ini memperhitungkan keridhaan. Yang kedua ini tergantung kepada keridhaan makhluk. Karena itulah, untuk jenis yang pertama, pelanggaran yang kembali kepada hak Allah, baik saling ridho maupun tidak saling ridho, tidak diperhitungkan. Sedangkan untuk pelanggaran jenis yang kedua, jika makhluk sudah saling ridho, masalah selesai. Makanya, untuk transaksi yang mengandung unsur pembodohan, akad yang mengandung unsur pembodohan, mengandung unsur ghaban. Contohnya akad yang mengandung unsur ghaban, pembodohan. Untuk transaksi yang mengandung unsur pembodohan, jika pihak yang dibodohi setuju, jika korban setuju, maka akad sah. Korban setuju dalam arti dia ridho. Nggak masalah, saya rugi-rugi dikit nggak apa-apa, yang penting pokoknya kita bisa lebih akrab misalnya. Atau persaudaraan bisa terjalin dengan baik. Ya. Kata orang Jawa, tuno sata bati sana. Kalaupun rugi sedikit, yang penting pokoknya kita untung di persaudaraan. Lalu dia merasa ridho, tidak apa-apa. Maka transaksi yang dilakukan adalah transaksi yang sah. Kemudian riba dan gharar itu masuk di sini ya. Ini contohnya adalah riba dan gharar. Riba dan gharar. Sehingga riba sekalipun saling ridho, gharar sekalipun saling ridho, hukumnya tetap dilarang karena dia terkait hak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bukankah kelebihan itu adalah upah penukaran uang? Ada yang beralasan kelebihan itu sebagai upah karena dia telah menukarkan uang di bank. Dia harus ngantri, harus bawa modal dan seterusnya, jadi layak dapat upah. Tapi upah di sini alasan yang kurang tepat. Karena yang terjadi bukan mempekerjakan orang untuk nukar uang di bank. Tapi yang terjadi adalah transaksi tukar-menukar uang dengan uang. Dan bukan upah penukaran uang. Upah itu ukurannya volume kerja, bukan nominal uang yang ditukar. Misalnya Pak Bos meminta Pak Ijo untuk menukarkan sejumlah uang ke bank. Karena tugas ini Pak Ijo diupah 50.000. Dalam kondisi ini, baik Pak Bos menyerahkan uang 1 juta, maupun yang ditukar adalah 2 juta atau 3 juta, upah yang diserahkan tetap sama, yaitu 50.000. Karena upah berdasarkan volume kerja Pak Ijo, bukan berupa menukarkan uang ke bank, dan itu dilakukan sekali waktu. Sementara kasus tukar-menukar ini nilainya flat. Setiap 100.000 harus ada kelebihan 10.000 atau 5.000. Ini transaksi riba dan bukan upah. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi, kenapa ini tidak bisa kita sebut sebagai upah tukar-menukar uang? Upah itu ukurannya adalah volume kerja. Ini ukuran upah. Sehingga Anda bekerja seberapa, di situ Anda diupah. Volume kerja itu tidak memandang tidak memandang nilai uang yang dibawa. Sehingga kalau ini dilakukan sekali waktu, maka upahnya berarti sekali. Berarti di sini upah juga sekali. Karena dilakukan sekali waktu. Sehingga misalnya
upah untuk volume kerja, untuk sekali waktu penukaran uang ke bank, berarti dia berangkat ke bank, mau membawa duit berapapun, seharusnya sama. Sehingga mau menukar uang 1 juta, 2 juta, 3 juta, bahkan berapapun, seharusnya sama. Sesuai dengan ketersediaan uang itu di bank. Beda dengan margin. Kalau margin, itu mengikuti volume objek. Sehingga menukar uang 1 juta dengan 2 juta, jelas marginnya beda. Sehingga kalau margin itu per objek. Per 100.000 saya dapat 5.000. Berarti kalau 1 juta dapat 50.000. 2 juta dapat 100.000. Dan begitu seterusnya. Kalau upah mau menukar uang 1 juta, 2 juta dan seterusnya semuanya sama. Kita bisa membedakan itu melihat dari ukuran volumenya. Kalau upah ukuran volume kerja, kalau margin ukuran volume objek. Sehingga kalau misalnya ini kita bicara di luar uang ya. Ada orang menjual misalnya menjual barang yang kecil-kecil. Orang menjual makanan. Harga makanan Rp1.000. Dia mengambil margin per makanan Rp100. Sehingga kalau saya beli banyak, dia untungnya juga banyak. Saya beli sedikit, untung dia sedikit. Berarti di posisi ini besar kecilnya untung tergantung dari volume objek yang sanggup dia lepaskan. Tergantung dari besar kecilnya volume objek yang dia lepaskan. Kalau kemudian dia banyak melepaskan objek, banyak menjual barang, maka dia bisa mendapatkan untung lebih banyak dan sebaliknya. Lain halnya kalau saya menyuruh orang ini, tolong kamu berangkat, belikan makanan yang harganya Rp1.000, nanti kamu saya upah sekian. Saya mau belanja banyak maupun sedikit, bayaran saya untuk orang ini sama. Kenapa? Karena dia hanya suruhan saya kasih dia uang untuk membelikan itu, dan dia tidak boleh ngambil margin, tapi dia saya upah. Sehingga tidak boleh bagi dia misalnya, kulaknya 100.000 dijual ke saya 200.000. Loh kamu kan saya suruh, kamu saya bayar, bukan untuk menjual barang ke saya. Baik, dan ada salah satu informasi yang saya dapatkan, bahwa orang-orang yang mereka menyediakan uang receh di pinggir jalan saat menjelang lebaran, itu dimodali oleh beberapa bos. Jadi ada orang yang dia punya duit, kemudian ngasih modal ke orang-orang yang bekerja ini. Misalnya modal 5 juta, 10 juta, lalu duit itu dibawa ke bank, ditukarkan dengan uang yang baru, terus dijual di pinggir jalan. Sehingga ada bosnya, kemudian nanti bagi hasil. Ada juga pakai sistem upah. Nanti Bapak saya upah sekian jika dapat untung sekian. Upah itu transaksi antara bos dengan orang ini. Tapi kalau konsumen dengan orang ini, transaksinya bukan transaksi upah, tapi transaksinya adalah transaksi margin. Baik, sehingga kita bisa bedakan antara upah dengan margin. Kalau upah itu berdasarkan volume kerja. Kalau margin itu berdasar volume objek transaksi. Baik. Selanjutnya kita akan beralih ke tukar tambah perhiasan emas. Ada satu kebiasaan dalam kajian riba fadl yang dikenal dengan istilah mud ajwah wa dirham. Satu mud kurma ajwah dengan 1 dirham. Kita ulang, ada satu kajian yang sering disinggung dalam kajian masalah riba,
mud ajwah wa dirham. Yang dimaksud adalah tukar tambah barang ribawi yang sejenis, dan salah satunya ada tambahan benda lain yang tidak sejenis. Seperti 1 mud kurma ajwa plus 1 dirham ditukar dengan 2 mud kurma ajwa. Karena itu dikenal dengan mud ajwa wa dirham. 1 mud kurma ajwa dan 1 dirham. Kita coba tuliskan ilustrasinya. Kita sedang membahas satu kajian dalam masalah muamalah, mud ajwa wa dirham. 1 mud itu berarti 1 cakupan 2 telapak tangan. Ajwa itu salah satu jenis kurma. Wa dirham, 1 dirham berarti 1 mata uang perak. Kalau dilakukan tukar-menukar ajwa dengan ajwa, ajwa ditukar dengan ajwa, berarti ini kurma dengan kurma. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Dengan syarat sama kuantitas. Boleh dengan syarat sama kuantitas dan tunai. Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Ini 1 mud ajwa, ini 2 mud ajwa. Nah, 1 mud ini plus 1 dirham. Ini boleh ataukah tidak? Jadi pada asalnya mud ajwa dengan mud ajwa ditukar dengan mud ajwa, maka di situ wajib sama dan tunai. Begini ya. Sehingga boleh, tapi dengan syarat wajib sama dan tunai. Lalu bagaimana kalau bentuknya kayak gini? 1 mud ajwa plus 1 dirham dapat 2 mud ajwa. Kita akan bahas ini insyaAllah. Contoh kasus yang banyak terjadi di tempat kita adalah tukar tambah perhiasan emas. Ada orang memiliki perhiasan emas yang sudah lama dipakai, ketika ingin ganti dengan yang baru, dia datang ke toko emas untuk ditukar dengan yang baru. Tentu saja ada tambahannya yang harus dia bayarkan. Misalnya 5 gram emas batangan plus rupiah sekian ditukar dengan cincin emas 5 gram. Syekhul Islam menjelaskan bentuk mud ajwah wa dirham itu ada 3 bentuk. Yang pertama adalah tujuan utama adalah tukar tambah barang ribawi. Sementara barang yang tidak sejenis disertakan untuk dijadikan sebagai tambahannya. Transaksi ini hukumnya jelas dilarang. Misalnya 1 kilogram beras rojo lele ditukar dengan 1 kilogram beras Ciherang plus uang 10.000. Hukumnya nggak boleh. 3 gram emas 22 karat ditukar dengan 3 gram emas 10 karat plus uang 500.000. Transaksi ini tidak diperbolehkan. Transaksi ini dilarang karena tujuan utama adalah menukar barang ribawi dengan yang sejenis. Beras dengan beras, ada kelebihan 10.000 atau 500.000 adalah riba fadl. Syekhul Islam mengatakan, "Famata kana al-maqsudu bai'ur ribawi bi jinsihi mutafadila, hurimat mas'alatu mud ajwa bila khilaf inda Malikin wa Ahmad wa ghairihima." Jika tujuan utamanya transaksi benda ribawi dengan yang sejenis disertai kelebihan, maka skema transaksi mud ajwa ini hukumnya terlarang dengan sepakat ulama menurut keterangan Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya, tanpa ada perbedaan pendapat antara Imam Malik dan Imam Ahmad dan ulama yang lainnya. Al-Qarrafi menyebutkan, ulama sepakat bahwasanya ini dilarang. Wattafaqal jami'u 'ala al-man'i idza kana ar-ribawiyan mustawiyaini fil miqdar. Wa ma'a ahadihima
ainun ukhra. Li'annaha tuqabilu min ahadihima juz'un. Fayabqa ahaduhuma aktsara min al-akhar bid-darurah. Kata Al-Qarrafi, semua ulama sepakat terlarangnya tukar tambah dua benda ribawi yang ukurannya sama. Sementara yang satu ditambah barang lain. Karena tambahan ini disetarakan satu bagian pasangannya. Sehingga bisa dipastikan salah satu lebih banyak. Baik. Kita buat rincian di sini. Mud, ajwah, wa dirham. Jenis yang pertama, ada 3 bentuk ya. Yang pertama, baru kita sebutkan yang pertama, adalah dilakukan dalam rangka tukar tambah benda ribawi yang sejenis. Maka di sini hukumnya dilarang dengan ijma'. Keterangan ijma' sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qarrafi. Dan kalau kata Syekhul Islam, dalam hal ini antara Imam Malik dan Imam Ahmad, serta beberapa ulama yang lainnya, mereka sepakat nggak boleh. Contohnya, cincin 5 gram. Cincin 5 gram tahun 2010. Mau ditukar dengan cincin sama 5 gram juga tahun 2020. Tapi di sini ada plusnya. Plus misalnya 300.000. Plus 300.000. Maka ulama sepakat model seperti ini tidak diperbolehkan. Karena ini sejenis. Cincin 5 gram, emas maksud saya. Emas 5 gram, cincin emas 5 gram dengan tahun yang berbeda. Plus 300.000. Yang kata Al-Qarrafi, 300.000 itu pasti adalah sebagai ganti dari salah satu unsur yang ada di sebelah kanan. Sehingga ketika ini dilakukan, maka praktek seperti ini menyebabkan transaksi itu ada riba fadl. Baik. Kita lanjutkan. Yang kedua, tujuan utama adalah jual beli selain barang ribawi. Sementara barang ribawi sifatnya mengikuti. Skema transaksi ini diperbolehkan. Misalnya, tukar tambah pedang. Pedang A dan pedang B. Pedang bukan termasuk benda ribawi. Hanya saja pedang A mengandung emas. Sementara pedang satunya tidak mengandung emas. Untuk menutupi kekurangan harga, diberi tambahan uang. Akad semacam ini hukumnya diperbolehkan, karena tujuan utama transaksi adalah tukar tambah pedang, dan bukan emas. Syekhul Islam mengatakan, Al-qismu tsani, ayyakuna al-maqsudu bai'u ghairi ribawiyyin ma'a ribawiyyin. Wa innama dakhala al-ribawi dhimnan wa taba'a. Kabai'i sayfin fihi fiddah yasirah bisayfin aw ghairihi. Fahuna as-sahihu fi madhhabi Malikin wa Ahmad jawazu dzalika. Bentuk yang kedua tentang akad mud wa ajwa adalah tujuannya tukar tambah benda non ribawi. Namun ada benda ribawi dhimnan wa taba'a yang sifatnya hanya mengikuti. Yang sifatnya hanya mengikuti dan dia ada bagian kecil dari barang. Seperti tukar tambah antara pedang yang mengandung perak dan pedang yang lain atau semacamnya. Fahuna sahihu, maka di sini pendapat yang benar dalam mazhab Imam Malik dan Imam Ahmad adalah jawazu dzalika, hukumnya boleh. Sehingga untuk kasus yang kedua, ya. Ini kita kasih nomor 1. Yang kedua,
tukar tambah benda non ribawi, tapi salah satunya mengandung benda ribawi. Lalu ada tambahan nilai sebagai gantinya. Hukumnya boleh. Ada tambahan nilai sebagai gantinya. Misalnya ada orang menukar tas dengan tas. Tas ditukar dengan tas. Pada asalnya tas dan tas itu bukan benda ribawi. Yang ini branded. Ini branded. Dan mengandung emas. Mengandung emas. Cuman emasnya tidak bisa diukur berapa gram emas di situ. Yang jelas dia mengandung emas. Lalu ini tas biasa. Atau branded juga ya. Branded tanpa emas. Branded tapi tanpa emas. Adanya perak. Misalnya mengandung perak. Nah tentu saja nilainya akan berbeda. Dan tujuan utamanya bukan benda ribawinya. Tapi tujuan utamanya adalah tasnya. Mau menukar tas. Nah, kemudian di sini dikasih tambahan misalnya 1 juta. Boleh atau tidak ini? Jawabannya boleh. Berdasarkan keterangan yang sahih dari Imam Malik dan pendapat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah. Sehingga di sini diperbolehkan karena tujuan utama adalah tukar tambah emas, tukar tambah tas dan bukan emas. Bukan emas atau perak. Andai di sini tidak ada perak, Pak, misalnya. Sehingga di sini tas branded yang di situ ada emasnya, lalu plus kemudian ditukar dengan tas branded yang tidak ada emasnya plus 5 juta. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh, karena tujuan utamanya bukan tukar tambah emas dan perak, tapi tujuan utamanya adalah tukar tambah tas. Wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, tukar tambah benda ribawi karena masalah bentuk. Misal tukar tambah cincin emas dengan emas batangan, atau cincin lama dengan cincin yang baru. Dalam kasus ini, jika ukuran emasnya diketahui dan dibarter dengan ada tambahan, maka para ulama berbeda pendapat. Misalnya, si A menukarkan 4 gram emas batangan dengan cincin emas yang ada ukirannya. Atau tukar tambah cincin emas polos 5 gram dengan cincin emas yang ada mata permatanya. Kita bisa memastikan bahwa tambahan itu sebagai ganti dari jasa pembuatan ukir atau mata cincin. Coba kita baca keterangan Syekhul Islam. Al-qismu tsalits. Ayyakuna kilal amrayni maqsudan. Mithla ayyakuna 'ala silahi dhahabun aw fiddatun katsir. Fahadha idza kana ma'lumal miqdar wa buyyi'a bi aktsara min dhalika fa fihi nizaa'un masyhur wal adhhar annahu jaiz. Bentuk yang ketiga, barter dengan tujuan keduanya. Barter dengan tujuan keduanya. Pertama, tujuannya adalah benda ribawinya. Yang kedua adalah barangnya. Karena tadi kita sudah menyebutkan di sini kasus mut, ajwa, wa dirham dilakukan, yang pertama dilakukan dalam rangka tukar tambah benda ribawi yang sejenis. Sehingga tujuannya memang emasnya, tujuannya adalah barang ribawinya. Yang kedua, tukar tambah benda ribawi, non benda ribawi, tapi salah satunya mengandung benda ribawi. Nah, yang ketiga, tukar tambah yang tujuannya dua-duanya. Ini untuk tukar tambah benda ribawinya plus non ribawinya. Seperti pedang yang mengandung banyak emas atau mengandung banyak perak.
Fahadha in kana ma'lumal miqdar. Kalau beratnya diketahui, wa buyyi'a bi aktsara min dzalika fa fihi niza'un masyhur. Lalu ditukar dengan yang lebih dari itu. Sehingga misalnya pedang itu bobot emas yang ada di sana 1 kilo. Ditukar dengan pedang yang lain, tapi bobot emasnya misalnya 1,2 kilo. Karena beda karat. Nah, di situ ulama beda pendapat. Kita coba lihat lebih rinci perbedaan pendapat mereka. Pendapat pertama mengatakan dilarang sama sekali. Ini merupakan pendapat Malikiyah, Syafi'iyah, Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan ini adalah pendapat sahabat Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Pendapat kedua, transaksi ini hukumnya boleh. Dan ini adalah pendapat Hammad bin Abi Sulaiman. Pendapat yang ketiga, transaksi ini dilarang selama benda ribawi yang ditambahkan menjadi bagian utama. Misalnya kalau dominannya emas bahannya, sedangkan campuran yang lain itu sedikit, maka hukumnya nggak boleh. Seperti tukar-menukar antara pedang yang disepuh emas dibarter dengan emas. Atau kalung emas yang ada permatanya dibarter dengan emas. Ini merupakan pendapat Al-Auza'i, Rabi'ah bin Abi Abdurrahman, dan pendapat lama Imam Malik. Hanya saja beliau memberikan batasan, tambahan barang ribawi itu tidak lebih dari 1/3. Dan ini juga pendapat yang masyhur dalam mazhab Hambali, dengan catatan selama emas dan selain emas tidak mungkin dipisahkan. Pendapat yang keempat, transaksi ini boleh dengan syarat barang yang tanpa tambahan lebih banyak dibandingkan yang ada tambahannya. Atau masing-masing mengandung selain barang riba. Tujuannya bukan untuk kamuflase dan tujuannya bukan untuk kamuflase riba. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah, Hasan bin Saleh, dan Sufyan. Dan ini pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, sekarang coba kita lihat. Ada satu hadis yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Hadis yang bercerita tentang barter perhiasan ribawi. Yaitu hadis dari Fudalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, pada peristiwa perang Khaybar, ada orang yang membawa kalung emas yang ada permatanya. Dan kalung ini termasuk ghanimah yang mau dijual. Kemudian Rasulullah SAW perintahkan agar emasnya dipisahkan. Lalu beliau bersabda, "Adzabu bidzahabi waznan biwaznin." Emas dengan emas itu harus sama beratnya. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW melarang sampai dipisahkan antara emas dan permatanya untuk diketahui berat emasnya. Sehingga beliau ketika ditanya, bolehkah ini ditransaksikan? Kata beliau, la hatta tumayyiza bainahu wa bainahu. Tidak boleh sampai dibedakan antara emas dengan permatanya. Sahabat ini mengatakan, saya hanya ingin memperdagangkannya. Jawab Nabi SAW sama dengan sebelumnya. La hatta tumayyiza bainahuma. Enggak boleh sampai kamu pisahkan dulu. Kenapa dipisahkan? Agar bisa diketahui berat emas murninya dan berat permatanya. Sahabat yang hendak membeli kalung ini hakikatnya hendak melakukan barter dinar yang berbahan emas dengan kalung emas yang ada permatanya. Sehingga hakikatnya tukar tambah antara emas murni dengan emas yang berbentuk kalung dan ada permatanya. Ketika kalung ini tidak dipisahkan dengan permatanya, tidak akan diketahui berapa berat emasnya. Jika ini dibarter dengan emas murni, tidak bisa dipastikan bahwa itu beratnya sama. Dan itu dilarang. Karena jika tidak bisa dipastikan sama, kemungkinan besar berbeda. Ada kaidah yang mengatakan, al-jahlu bit-tasawi kal-ilmi bit-tafadul.
Hadis ini juga bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengatakan bahwa pendapat yang lebih mendekati adalah pendapat yang pertama. Tukar tambah antara emas murni dengan emas yang berbentuk dan ada campuran permatanya. Tidak diperbolehkan ada selisih berat emas atau tambahan apapun. Sementara bentuk atau unsur produksi tidak bisa menjadi pertimbangan untuk memberikan tambahan. Dr. Shalih Al-Fauzan menyatakan bahwasanya ini adalah pendapat yang lebih mendekati dalam rangka syaddud dzari'ah, menutup celah terjadinya riba. Baik. Kita kasih catatan untuk yang ketiga. Kasus yang ketiga adalah tukar tambah barang yang mengandung unsur benda ribawi yang dominan. Nah, kemudian batasan nilai dominan, tadi sebagian ulama ada yang mengatakan dia sepertiga ke atas atau lebih dari sepertiga. Sehingga batasan dominan di situ adalah lebih dari sepertiga. Tukar tambah barang yang mengandung unsur benda ribawi, yang benda ribawi di situ dominan. Kemudian dia ditukar dengan yang lain karena beda bentuk atau karena ada tambahan permata atau yang lainnya. Misalnya ya, kasus yang dialami oleh sahabat Fudhalah bin Ubaid itu kalung permata, kalung emas plus permata mau ditukar oleh sahabat dengan dinar. Jadi ada orang yang menemukan kalung emas yang ada permatanya, lalu mau ditukar dengan dinar. Nah, yang diminta oleh Nabi SAW, kalung emas berpermata ini, beliau nyatakan, la tuba' hatta tufassal. Jangan dijual, karena kalau dijual berarti ditukar dengan dinar, sampai dipisahkan. Dalam riwayat yang lain, la hatta tumayyiza bainahu wa bainah. Enggak boleh sampai kau pisahkan antara emas dengan permatanya. Sehingga di sini dipisahkan antara emas dengan permata. Tujuannya apa untuk dipisahkan? Ya. Dengan dipisahkan, maka akan diketahui berat bersih emas. Akan diketahui net emas. Nah, selanjutnya, jika sudah diketahui berat bersih emas, ini mau ditukar dengan dinar, hukumnya boleh. Mau ditukar dengan dinar, hukumnya boleh. Dan dengan demikian, berarti nanti diketahui beratnya yang sama. Misalnya berat bersih emas, oh ternyata ketemu sekian gram. Nah, sehingga dinarnya nanti menyesuaikan. Sekarang saya tukar dengan dinar sekian gram. Dan harus sama. Di sini harus sama kuantitas. Sama berat. Baik. Ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis Fudhalah bin Ubaid. Karena itu, jika kita perhatikan di sini, acuannya tetap berat emas. Tanpa melihat campuran atau tanpa melihat benda tambahan, sehingga kalau ada permatanya harus dipisahkan. Yang kedua, tanpa melihat bentuk.
Sehingga kalau misalnya ada kasus yang lain, cincin polos ya, ditukar dengan cincin berukir. Lalu yang polos ini nambah, plus misalnya 300.000. Boleh ataukah tidak? Menurut pendapat yang lebih kuat, hukumnya tidak diperbolehkan. Karena keberadaan ukir di situ tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk tambahan nilai, sehingga menyebabkan terjadinya penambahan tukar-menukar benda ribawi. Baik. Pak, kalau repot kayak gini, kayaknya kita kesulitan untuk memahami. Baik, kalau memang kesulitan untuk memahami dan repot antara membedakan yang boleh dan yang tidak boleh, gampangannya gini saja. Yang mengandung emas jual dulu jadi duit. Setelah jadi duit, silahkan dipakai untuk beli yang lain. Sehingga tukar-menukar benda ribawi, Anda akan lebih aman, tidak sampai melakukan pelanggaran riba fadl. Dan tidak perlu kita merasa, wah repot, nanti kalau di toko emas, biasanya mereka tidak mau. Ya, kalau begitu Anda bersabar, jual saja, terus dapat duit, nanti datang lagi besoknya, atau di waktu yang lain untuk bisa mendapatkan emas yang baru. Ada potongan, tidak apa-apa. Resiko itu tidak apa-apa daripada nanti terkena resiko dosa. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita telah menyelesaikan bentuk riba fadl yang kedua, yang itu merupakan riba jual beli yang mungkin cukup banyak di masyarakat terkait masalah tukar-menukar perhiasan. Kita ulang sekali lagi ya. Jadi untuk kasus mut wa ajwa, di situ ada 3 bentuk. Yang pertama dilakukan dalam rangka tukar-menukar benda ribawi yang sejenis. Cincin 5 gram ditukar dengan cincin 5 gram karena hanya masalah tahun, lalu ada tambahan 300.000. Ini ulama sepakat nggak boleh. Yang kedua, tukar tambah benda non-ribawi. Perhatikan, benda non-ribawi. Tas, kemudian dompet. Namun, salah satu dari benda non-ribawi ini mengandung emas. Sehingga perlu diganti tambahannya. Perlu ada tambahannya sebagai ganti dari keberadaan emas itu. Hukumnya boleh. Misalnya tas branded plus emas ditukar dengan tas branded tanpa emas. Lalu dikasih tambahan 5 juta. Ada lagi misalnya dompet plus perak. Dompet ada tambahan perak. Ditukar dengan dompet yang lain. Yang tidak ada tambahan perak. Tapi ini branded. Yang ini tidak branded misalnya ya. Dompet biasa tapi ada peraknya. Ditukar dengan dompet yang ada peraknya. Yang tidak ada peraknya tapi branded. Kemudian tambah misalnya 200.000. Ini hukumnya boleh. Karena tujuan utamanya dompetnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah tukar tambah barang ribawi. Atau tukar tambah yang mengandung unsur benda ribawi yang dominan. Sehingga tujuan penukarannya adalah bisa karena bendanya, bisa juga karena barang ribawinya. Contohnya apa? Cincin ditukar dengan cincin, polos dengan ukir. Kamu kok mau nukar dengan yang ukir, kenapa? Saya bosan sama yang polos, saya mau ganti yang ukir. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan, saya bosan ini sudah lama, cincinnya sudah 10 tahun yang lalu, saya mau tukar dengan yang baru. Biar emasnya lebih kelihatan. Nah, itu berarti memang tukar-menukar emas. Kalau ini, saya ingin nukar yang polos ini dengan yang ukir. Bisa jadi tahunnya sama. Kemudian di situ dikasih kelebihan. Nah, ulama beda pendapat. Dan yang kami sarankan adalah pendapat yang mengatakan dilarang. Sebagaimana keterangan Syekh Dr. Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala,
dalam rangka syaddud dzari'ah, ya, menutup terjadinya celah adanya riba. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah menyelesaikan pembahasan ini. Dan untuk bentuk riba yang ketiga, riba jual beli yang ketiga, yaitu jual beli emas perhiasan secara kredit, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk juga pembahasan tentang hukum menabung emas, investasi emas yang banyak ditawarkan di dunia perbankan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Silakan. Jual beli logam mulia dengan transfer dan pengiriman keluar pulau diperbolehkan dari asli pemirsa media tentang. Bagaimana hukum jual beli logam mulia dengan metode transfer? Insya Allah akan kita bahas besok. Tapi secara kesimpulan hukumnya dilarang. Karena uangnya tunai, jual beli logam mulia. Saya langsung tulis saja biar ringkas ya. Jual beli emas dengan transfer. Transfer uang. Berarti di situ ada tukar menukar antara emas dengan uang. Uangnya ditransfer, berarti ini tunai. Sementara emasnya dikirim. Ini tidak tunai. Berarti ini tidak tunai. Kalau terjadi seperti ini, masuk kategori riba nasi'ah. Wallahu a'lam. Nah. Emas dengan uang. Uangnya ditransfer, berarti ini tunai. Silahkan. Anda sudah terhubung? Ini. Oke, terima kasih. Baik, mohon volume televisinya dikecilkan, Ibu. Oke, sudah. Nah, silahkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ini saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang kerjasama di bidang pertanian. Gini Ustadz. Yang pertama, misal si A pemilik lahan dan penyedia bibit serta keperluan lain seperti pupuk, pestisida, sedangkan si B pengelola lahan. Apakah bagi hasil panen langsung dibagi 2 atau hasil panen dikurangi modal bibit dan keperluan yang lain baru dibagi 2? Untuk pertanyaan yang kedua, Ustadz, ini tentang bibit. Misal si A meminjamkan bibit untuk diolah periode tanam bulan ini. Terus ada kesepakatan si B mengembalikan bibit bibit yang sudah dipinjamkan si A sesuai yang dipinjamkan sebelumnya. Apakah itu diperbolehkan, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Untuk pertanyaan yang pertama, kerjasama di mana si A sebagai pemilik lahan, penyedia bibit, dan perlengkapannya termasuk pupuk dan seterusnya. Si B hanya, kalau bahasa di pertanian, preman ya. Sehingga dia hanya mengelola lahan, mengelola tanaman, dan dia tidak keluar modal seberapapun. Dia tidak keluar modal berapapun. Bagaimana teknis pembagian hasil panennya? Teknisnya,
kembali kepada kesepakatan. Artinya, apakah perlu dipotong dulu dengan biaya pupuk dan biaya bibit dan seterusnya? Jawabannya kembali kepada kesepakatan. Kalau misalnya mereka menghendaki nanti dipotong dulu untuk biaya bibit sama pupuk, maka dipotong dulu, kemudian dikembalikan kepada pemodal. Kalau tidak ada kesepakatan seperti itu, maka bisa langsung dibagi sesuai dengan yang disepakati. Kemudian persentase pembagiannya berapa? 50% banding 50%. Atau berapa? Jawabannya bebas. Sesuai kesepakatan. Karena dalam hal ini tidak ada acuan yang baku. Intinya, proses kerjasama yang sudah Anda lakukan sesuai syariat insya Allah. Dalam arti tidak ada pelanggaran. Nah, masalah nilai bagi hasil, kemudian bagaimana cara pembagiannya, apakah langsung 50-50, ataukah dipotong dulu untuk biaya operasional, semuanya kembali kepada kesepakatan. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, A pinjam bibit untuk tanam periode ini. Lalu B setelah selesai penggunaan bibit itu akan mengembalikan. Atau gini ya, A meminjamkan, bukan pinjam ya. A meminjamkan bibit untuk tanam periode ini. Dipinjamkan kepada B. Kemudian B akan mengembalikan bibit itu sesuai yang dipinjamkan. Yang kami pahami begini. Pinjam itu berlaku untuk akad yang objeknya tidak habis pakai. Seperti motor, ya. Seperti kendaraan, mobil, motor, dan seterusnya. Sementara untuk objek yang habis pakai, seperti beras, uang, dan seterusnya, maka akadnya adalah akad utang. Yang terjadi di situ adalah akad utang. Baik. Bibit habis pakai atau tidak? Habis pakai. Nah, karena dia habis pakai, maka yang lebih tepat adalah akad utang. Sehingga orang yang meminjamkan bibit, itu hakikatnya adalah memberikan utang bibit. Nah, karena itu, yang terjadi akad A dengan B, di sini adalah akad utang piutang bibit. Bukan akad pinjam-minjam bibit. Boleh atau tidak akad utang piutang bibit? Jawabannya boleh. Selama tidak ada kesepakatan riba. Sehingga kemarin misalnya, utang bibit 1 kilo beras, 1 kilo gabah, kemudian dikembalikan 1 kilo gabah, silahkan. Hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Semoga Ustaz dan kru AMB Official mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, walaka bimithlin. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya menerima upah transferan dari bank gitu Ustaz? Misalnya gini Ustaz, qadarullah di suatu daerah nggak ada ATM mesin ATM gitu Ustaz. Terus kita transfer ke si A misalnya. Nah, si A memberikan uang transferan itu sekian, dan si A itu mendapat upah gitu Ustaz. Itu gimana hukumnya ya Ustaz? Baik. Bagaimana hukumnya? Cukup Bapak? Iya, cukup Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Bagaimana hukumnya menerima uang transferan dari orang lain? Uang jasa transfer dari orang lain. Ada kaidah yang mengatakan as-sa'i lahu sa'yu. Setiap orang yang sudah berusaha, sudah bekerja, maka dia
berhak untuk mendapatkan upah. Karena itulah, apabila orang ini sudah bekerja, lalu dia mendapatkan upah dari kerja yang dia lakukan, maka dia berhak untuk mendapatkan hal itu. Jika dia sudah mentransfer uang itu, kemudian dan itu butuh kerja tertentu karena di daerah sana tidak ada, lalu dia mendapatkan upah, hukumnya diperbolehkan sesuai dengan volume kerja yang dia lakukan. Insya Allah tidak masalah, namun kita bisa memahami upah itu sesuai dengan volume kerjanya. Kalau tidak terlalu berat, ya jangan terlalu dikasih banyak, jangan terlalu minta banyak. Kalau kemudian kerjanya hanya sebatas transfer, ya sesuai dengan biaya normal untuk kegiatan transfer. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf Bapak, volume televisinya bisa dikecilkan, Pak. Ya, Ustaz. Silakan Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya yang kemarin di buku 134, Ustaz. Di halaman Operasi simpan pinjam. 134. 134. Ya. Silakan Bapak. Saya mau bertanya tentang operasi di perusahaan, Ustaz. Operasi di perusahaan ini kan banyak memiliki unit usaha. Unit usaha jasa seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain-lain. Di akhir tahun itu koperasi membagi SHU. Pertanyaannya, apakah anggota yang pasti artinya tidak pernah menunjang atau membeli barang dan koperasi juga boleh menerima SHU? Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. SHU dari koperasi. Kemarin sudah kita sampaikan dibagi menjadi dua. Tergantung dari unit usaha koperasi. Jika dia punya unit usaha yang halal, maka SHU halal. Jika unit usahanya haram, maka SHU haram. Terlepas apakah dia termasuk konsumennya ataukah tidak. Misalnya, unit usahanya simpan pinjam dan koperasi mendapatkan bunga, mendapatkan riba dari hasil simpan pinjam itu. Baik kondisi anggota itu pernah minjem atau tidak, semua SHU yang dia dapatkan terlarang. Unit usahanya jual beli, sewa menyewa, dan seluruh usaha yang halal. Lalu anggota dapat SHU. Baik anggota itu, dia jadi konsumen atau tidak jadi masalah. Yang jelas, unit usahanya halal atau haram. Kalau halal, tidak disyaratkan anggota harus pernah jadi konsumen. Boleh juga anggota tidak jadi konsumen. Saya nggak pernah beli dan nggak pernah sewa, tapi saya dapat SHU, nggak masalah. Karena Bapak punya keterlibatan modal di situ. Sehingga sekalipun posisi Anda sebagai konsumen sama sekali tidak pernah belanja di koperasi, namun Bapak punya keterlibatan modal di koperasi, maka Bapak berhak untuk mendapatkan SHU dari usaha yang halal yang dilakukan oleh pihak koperasi. Sebaliknya, kalau unit usahanya haram, meskipun dia pernah pinjam, nggak boleh dapat SHU. Meskipun dia nggak pernah pinjam juga nggak boleh dapat SHU. Sehingga yang jadi acuan adalah bagaimana unit usahanya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz, saya mau tanya lagi. Seperti yang dijelaskan pada waktu itu, jika membeli barang di Pangetop dengan menggunakan pembayaran seperti saldo akun, bisa mendapatkan promo itu hukumnya riba. Tapi jika membeli barang secara tunai bisa mendapatkan promo dan juga menggunakan saldo akun juga dapat promo juga. Nah, yang kedua, apa hukum cashback dan gratis ongkir itu sendiri? Dan yang ketiga,
Apa hukumnya pay later? Saya kurang paham pertanyaan Bapak. Yang ditanyakan yang mana, Ya. Pak? Yang itu jika misalkan membeli barang Membeli dengan barang. menggunakan pembayaran akun saldo online shop tersebut bisa mendapatkan promo. Ya. Satu. Yang kedua. Membayar secara tunai juga bisa mendapatkan promo gitu. Yang kedua, yang ketiga. Yang kedua itu hukumnya cashback dan gratis ongkir itu bagaimana ya? Baik. Dan yang ketiga hukumnya pay later juga bagaimana? Baik. Cukup Bapak? Cukup, syukran juga. Nah, wa jazakumullah khairan. Baik. Acuan kita seperti ini, Pak ya. Jadi setiap utang yang menghasilkan manfaat hukumnya terlarang. Jika ini metode pembayaran. Coba kita lihat metode pembayaran di marketplace. Jika metode pembayarannya itu menggunakan apa? Menggunakan saldo, apa namanya? Saya langsung pakai aja ya. Misalnya menggunakan Shopee Pay. Ini namanya apa? Ada Shopee Pay, ada OVO, ada apa? Jadi menggunakan e-money yang disediakan oleh pihak marketplace. Di sini kan Anda top up dulu. Top up, lalu dari top up Anda punya saldo. Posisi saldo ketika Anda top up ini sebagai apa? Para ustadz mengatakan ini sebagai utang. Maksudnya sebagai utang, saya nggak pernah utang. Kembali Anda memberi utang. Konsumen memberi utang ke penyedia e-money ini. Kemudian uangnya mengendap di situ. Sudah? Selanjutnya, dia belanja. Dia belanja itu kan bukan membeli dari Shopee, tapi membeli dari merchant yang punya lapak di Shopee. Setelah dia belanja dari merchant itu, yang ada lapaknya di Shopee atau marketplace yang lain, kemudian dia bayarnya pakai ini. Karena dia bayarnya pakai uang utangnya tadi, maka pihak Shopee memberikan diskon promo atau merchant dan seterusnya. Bentuk seperti ini berarti sama dengan mendapatkan manfaat dari transaksi riba, dari transaksi utang piutang. Sehingga kalau pembayarannya melalui Shopee Pay, maka diskon itu sama dengan manfaat dari akad utang. Hukumnya terlarang. Lain halnya kalau pembayarannya cash. Kalau cash kan berarti Anda tidak pernah top up. Begitu Anda beli, Anda transfer. Ketika Anda beli lalu transfer, konsumen beli, kemudian bayar, maka uang ini bukan lagi uangnya. Ini uang pembayaran. Bukan uang utang. Ini uang pembayaran, bukan uang utang. Dan bukan utang. Karena ini uang pembayaran dan bukan uang utang, maka tidak ada manfaat apapun dari transaksi utang. Sehingga posisi diskon, baik bentuknya free ongkir, cashback, dan seterusnya, bukan manfaat karena akad utang. Karena bukan manfaat karena akad utang, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian yang ketiga tentang pay letter. Pay letter itu ada bunganya enggak? Bayar belakangan. Ada bunganya atau tidak? Anda beli dari merchant. Misalnya senilai 3 juta. Yang bayari pihak Shopee. Nanti Anda nyicilnya ke pihak Shopee, ke pihak marketplace. Kalau ada bunganya, berarti sama dengan kartu kredit. Sehingga Anda belanja dengan menggunakan kartu kredit, berarti ngutang dulu. Kemudian nanti Anda nyicil ke pihak yang sudah memberikan Anda dana untuk pembelian barang ini. Dan jika itu dilakukan, maka berarti Anda melakukan transaksi riba, di mana posisi Anda adalah sebagai pemberi makan riba.
Posisi Anda adalah sebagai pemberi makan riba karena Anda sudah memberikan bunga terhadap utang yang Anda berikan atau utang yang Anda ambil. Misalnya Anda beli tas seharga 3 juta. Kemudian pakai metode pay later, lalu disetujui, kemudian tas dikirim. Anda terima tas padahal Anda belum bayar. Yang bayari pihak marketplace. Lalu Anda nyicil ke pihak marketplace. Jika cicilan Anda lebih dari 3 juta, maka kelebihan itu adalah riba yang Anda berikan ke mereka. Dan riba seperti ini termasuk perbuatan dosa karena dilaknat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ustaz mau tanya, kalau Ustaz justice itu dibayar cicil dengan uang berbeda, apakah itu riba Ustaz? Ya. Satu lagi Ustaz. Justice dibayar nyicil. Dibayar nyicil, tapi dengan mata uang berbeda. Baik, dengan mata uang beda. Iya, satu lagi Ustaz ya. Ustaz, kalau saya menyuruh orang, terus untuk membayarkan zakat mal saya keliling ke tetangga-tetangga, terus ada salah satu orang yang saya suruh, terus tapi dia saya kasih 2 bagian. Apakah itu termasuk suap Ustaz? Halo, ya. Bapak nyuruh orang kemudian dia dikasih zakat. Ya, 2 bagian. suruh membagikan zakat saya, zakat mal keliling ke tetangga-tetangga. Tapi yang saya suruh itu saya kasih 2 bagian. Dikasih 2 bagian. Iya, yang khusus yang saya suruh itu. Apa termasuk suap? Baik. Itu saja Ustaz. Jazakallah khairan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang kedua dulu Pak ya. Bapak menyuruh orang kemudian untuk membagikan zakat. Orang yang disuruh dikasih 2 bagian zakat. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya berarti ini memanfaatkan zakat sebagai upah. Yang saya pahami seperti ini ya. Orang yang disuruh ini statusnya kan sebagai pekerja. Lalu dia berhak untuk mendapatkan upah. Nah, upah ini tidak boleh diambilkan dari zakat. Ini tidak boleh diambilkan dari zakat. Kalau ini diambilkan dari zakat, berarti Bapak memanfaatkan zakat Bapak untuk kepentingan pribadi. Seharusnya kita sendiri yang nganter. Atau melalui Lasnas misalnya. Badan amil zakat atau lembaga amil zakat. Tapi karena tidak melalui mereka dan kita nyuruh orang, dia bekerja. Ketika dia bekerja, dia dapat upah. Tapi upah itu kita ambilkan dari zakat. Berarti pekerjaan dia yang seharusnya kewajiban kita yang nanggung, kita ambilkan dari zakat kita. Dan itu berarti menunjukkan bahwasanya zakat itu ada yang kembali ke kita. Sehingga hukumnya tidak diperbolehkan dengan menggunakan dana zakat. Apakah ini masuk suap? Jawabannya tidak masuk suap. Dia bukan karyawan, dia bukan pegawai negeri, bukan orang yang punya mandat dari negara untuk narik zakat atau ngantar zakat yang dapat yang dapat gaji tersendiri. Tapi dia adalah orang yang kita suruh untuk bekerja. Sehingga dia berhak dapat upah. Karena itu upahnya halal bagi dia. Namun bagi kita yang menyuruh, jangan diambilkan dari zakat, tapi kita ambilkan dari kantong pribadi. Sebagaimana kita nyuruh orang untuk menyembelih kurban. Kemudian kita upah dia sesuai dengan kesepakatan. 1 ekor sapi misalnya 1 juta sampai bersih, hingga dicacah-cacah, kita kasih 1 juta. Nah 1 juta itu tidak boleh diambilkan dari kepala kulit yang kita jual. Lalu kemudian kita kasihkan dia. Kalau seperti itu caranya, berarti kita memanfaatkan sebagian hasil kurban untuk kepentingan pribadi
yang bentuknya bukan dimakan, tapi bentuknya adalah dijual. Dan itu dilarang oleh Nabi SAW. Wallahu alam. Untuk yang pertama saya belum bisa memberikan jawaban. Ya, mohon waktu untuk mempelajarinya. Dan jika Bapak mendesak untuk segera mendapatkan jawaban, bisa ditanyakan ke ustadz yang lain. Wallahu alam. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau bertanya, kalau belanja online itu kalau melalui web sama aplikasi suka ada perbedaan. Nah, kalau melalui aplikasi kadang suka ada diskon. Kalau melalui web biasanya enggak. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya? Ibu bayarnya tunai atau transfer atau pakai apa? E-money? Tunai. Tunai ya. Baik. Iya. Ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah kita sampaikan bahwasanya untuk pembayaran cash ditransfer ke rekening bersama di aplikasi, kemudian Anda mendapatkan diskon dari pihak aplikasi, insya Allah tidak masalah. Karena tidak ada akad utang piutang di situ. Tapi kalau bayarnya menggunakan saldo top up, hukumnya tidak diperbolehkan karena berarti kita mendapatkan manfaat dari akad utang piutang. Adanya perbedaan, kalau beli di aplikasi lebih murah dibandingkan beli di webnya langsung, itu tidaklah menunjukkan kalau akad itu bermasalah. Karena bukan syarat dalam akad antara satu toko dengan toko yang lain harganya harus sama. Misalnya begini ya. Ada sebuah toko, dia punya outlet di mall. Dan dia juga punya outlet di dekat rumahnya. Dan di situ ada beda harga. Kalau Anda beli di rumahnya, harganya lebih mahal. Tapi kalau beli di mall, harganya lebih murah. Jadi maksud toko ini adalah biar orang ini belanjanya ke mall, bukan ke rumahnya. Karena mungkin dia nggak mau ada banyak orang rame-rame di rumahnya, parkirnya nggak ada, maka lebih baik kamu kalau belanja ke mall saja, biar nggak ngerepoti saya, misalnya. Boleh-boleh saja seperti itu, sehingga ada harga yang berbeda. Wallahu a'lam. Dan dia juga ke rumah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Televisinya mohon dikecilkan volumenya, Pak. Bentar, dikecilin dulu. Baik. Nah, begini, Silakan, Bapak. Mohon maaf, silakan cari posisi yang sinyalnya agak bagus karena suara Bapak terputus. Bagaimana, Ustaz? Udah terdengar? Baik, terdengar. Silakan, Bapak. Begini, Ustaz. Kemarin kalau di tempat kerja itu kan menjelang waktu istirahat, biasa kan memesan makanan. Jadi ketika pesanan makanan itu datang, tiba-tiba si penjual itu memberikan cashback uang senilai berapa rupiah gitu, Ustaz, karena pesanannya kemarin itu pesan banyak gitu, Ustaz. Nah, apa hukumnya mana menerima cashback uang dari penjual itu? Apakah hal itu diperbolehkan dalam syariat, Ustaz? Bapak sebagai apa di perusahaan ini? Saya sebagai pemesan. Pemesan untuk pribadi atau untuk perusahaan? Bukan, ini apa? Yang mesan itu saya beserta teman-teman yang bekerja di PT. Jadi teman-teman ikut nebeng gitu, Ustaz, bersama anak gitu. Jadi Baik. kemarin ada yang mesan sekitar 10 atau 11 orang. Jadi ketika makanan itu datang, si penjual mengatakan kepada anak, karena bapak ini mesannya sudah dapat 10 porsi, jadi ini ada cashback buat bapak. Apakah kita boleh menerima cashback dari yang penjual itu, Ustaz? Baik. Oke, syukran, Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Wa fiikum barakallah. Cashback ini boleh Bapak terima insyaallah, tapi itu haknya seluruh teman-teman Bapak yang ikut pesan ya. Sehingga kalau yang pesan misalnya 10 orang, lalu Bapak dikasih cashback 20.000,
Berarti 20.000 itu milik 10 orang tadi. Nah, sehingga Bapak tinggal minta keridhaan dari mereka. Ini saya dapat cashback 20.000 akan kita bagikan ke kalian semua yang jumlahnya 10. Berarti masing-masing dikasih 2.000. Sebagai potongan harga. Kalau mereka merelakan, sudahlah bawa saja. Alhamdulillah uang 20.000 jadi hak milik Bapak. Tapi kalau ada yang minta, misalnya, sini kembalikan. Maka dia dikasih 2.000. Sesuai dengan pembagian nominal yang Bapak terima. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Saya mau tanya Ustaz. Jadi hukum untuk beli emas itu kan harus secara tunai. Nah misalkan saya beli emas antam pada teman anaknya. Saya terima saat itu juga. Kemudian setelah saya terima itu langsung uangnya saya transfer pada saat itu juga. Apakah ini sah, Ustaz? Akadnya melalui telepon? Tidak, ini ketemu langsung. Ketemu Langsung, baik. tapi setelah ada barangnya emas, langsung ditransfer pada saat itu di depan orangnya. Baik. Cukup Bapak? Cukup. Nah. Baik, yang saya pahami jika ketemu penjual dan pembeli, Bapak bawa duit, orangnya bawa emas, tapi duit hanya adanya di ATM ya. Kemudian dilakukan serah terima di satu waktu yang sama di satu majelis. Sehingga misalnya teman Bapak ajak ke ATM. Lalu Bapak transfer di tempat itu, disaksikan oleh teman Bapak dengan menyerahkan slip, ini sudah saya transfer, hukumnya selesai, tidak ada masalah. Dalam arti ini dilakukan tunai dengan tunai. Sehingga tidak ada riba nasiah maupun riba fadl, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Mau izin bertanya, Ustaz? Silakan. Saya sama suami ada punya hutang riba di bank syariah. Nah, kalau suami sistemnya dibayar dipotong dari gaji. Kalau saya bayar ke bank tersebut, Ustaz. Waktu kami pinjam itu, kami menggadaikan rumah yang sekarang bantuan. Nah, apakah boleh kami menyicil hutang riba di bank itu? Sedangkan misalnya kami menjual rumah yang kami tempati sekarang, kami bisa membayar atau melunasi hutang riba di bank. Baiknya seperti apa, Ustaz? Itu aja pertanyaan Ustaz. Jazakillah khairan, Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Pilihan ketika Anda punya utang di bank ya. Apakah terus dilakukan dengan cara dicicil sehingga lebih lama dan otomatis nanti Anda akan bayar bunganya secara bertahap. Karena seperti yang kita tahu ya. Cicilan itu kan berarti membayar pokok plus bunga. Begini ya. Orang kalau melakukan cicilan, berarti dia membayar pokok plus bunga. Sehingga kalau ibu lakukan ini tiap bulan, itu sama dengan membayar riba tiap bulan. Misalnya Anda ingin segera melunasi, pelunasan lebih cepat. Pelunasan lebih cepat. Di mana pelunasan lebih cepat itu nanti Anda bayar pokok plus bisa menawar bunga. Kalau ini bisa dilakukan, insya Allah ini yang lebih baik. Kenapa? Memperkecil nilai riba yang harus Anda bayarkan. Dan membayar riba termasuk di antara perbuatan yang dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang makan riba dan yang memberi makan riba. Sehingga kalau Anda membayar cicilan tiap bulan,
lalu di situ ada bunga, besok lagi nyicil ada bunga lagi, berarti kita ngasih makan riba, Anda ngasih makan riba tiap bulan. Bulan ini ngasih makan riba, bulan besok ngasih makan riba, dan begitu seterusnya. Dan ini berarti dosa yang dilakukan secara berulang. Tapi kalau Anda lunasi lebih cepat, sehingga nanti langsung bisa diselesaikan lebih cepat, kegiatan bayar bunganya sekali. Kegiatan bayar bunganya sekali, dan Anda bisa nawar. Saya mau bayar lebih cepat, saya mau nawar sekian. Jika bunganya bisa turun, insya Allah itu akan mengurangi kualitas dari dosa riba yang dilakukan tidak sebagaimana tiap bulan. Yang itu tertib sebagaimana jadwal bank. Karena itu kami lebih sarankan, jika ibu bisa segera melunasi, meskipun harus menjual objek, menjual aset yang ibu miliki, terutama aset yang tidak produktif, insya Allah itu lebih baik. Tapi kalau sekiranya ibu tidak punya dana yang cukup untuk itu, apalagi aset yang dimiliki adalah aset satu-satunya rumah yang ditempati dan tidak ada tempat yang lain, kecuali harus ngontrak, mungkin nanti ibu bisa tanya kepada ustadz yang lain, apakah pertimbangan ini boleh dijadikan sebagai alasan untuk tidak segera menjual rumah? Barangkali kalau ada kajian Ustadz Irwandi nanti bisa disampaikan ke beliau. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.